Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niko Mangsudiartini, NIM 1912013001. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang ahli-ahli semiotika. Jadi mohon maaf saya di sini menggunakan HP karena di laptop saya tidak bisa dibuka PDF-nya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang tokoh-tokoh semiotika. Tokoh-tokoh semiotika di sini ada 4. Yang baik kita jelaskan satu persatu. Yang pertama ada Charles van der Velde. Memahami semiotika terlalu tidak bisa melepaskan pengaruh dan peran dua orang penting ini, Charles van der Velde dan Ferdinand de Saussure. Keduanya meletakkan dasar-dasar bagi kajian semiotika. Velde dikenal sebagai pemikir argumentatif dan filsuf Amerika yang paling original dan multidimensial. Velde lahir dalam sebuah keluarga intelektual pada tahun 1839. Ayahnya Benjamin adalah seorang profesor matematika pada Universitas Harvard. Velde berkembang pesat dalam pendidikan di Harvard. Pada tahun 1859, dia menerima gelar BA. Kemudian pada tahun 1862 dan 1863 secara berturut-turut dia menerima gelar MA dan BSc di Universitas Harvard. Teori dari Velde seringkali disebut sebagai grand theory, yang artinya semiotika mengapa begitu. Ini lebih disebabkan karena gagasan Velde bersifat menyeluruh. Deskripsi struktural dari sebuah sistem penandaan. Velde ingin mengidentifikasi partikel dasar dari tanda dan menggabungkan kembali sebuah komponen dalam struktur tunggal. Sebuah tanda atau representation menurut Charles S. Velde adalah sesuatu yang bagi seorang mewakili sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau kapasitas. Sesuatu yang lain itu oleh Velde disebut interpretan, dinamakan sebagai interpretan dari tanda yang pertama. Kemudian tipe-tipe tanda menurut Charles ada 3. Yang pertama ada icon, kemudian yang kedua ada indeks, dan yang terakhir ada simbol. Ikon adalah tanda yang mengandung kemiripan rupa sehingga tanda itu mudah dikenali oleh para pemakainya. Kemudian indeks adalah tanda yang memiliki keterkaitan fenomenal atau eksistensi di antara representation dan objeknya. Kemudian yang terakhir simbol adalah merupakan jenis tanda yang bersifat arbiter dan konvensional sesuai kesepakatan atau konvensi sejumlah orang atau masyarakat. Kemudian tokoh yang kedua ada Ferdinand de Saussure. Selain Charles S. Verde, pendekatan semiotika yang terus berkembang hingga saat ini amat berhutang budi kepada peletak dasar semiotika lainnya, yakni Ferdinand de Saussure yang lebih berfokus pada semiotika linguistik. Jika ada seorang yang layak disebut sebagai pendiri linguistik modern, dialah sarjana dan tokoh besar asal Swiss, Ferdinand de Saussure. Demikian pujian dari John Lyon. Saussure memang terkenal dan banyak dibicarakan karena teorinya tentang tanda. Meski tak pernah mencetak buah pikiran dalam sebuah buku, para muridnya mengumpulkan catatan-catatannya menjadi sebuah outline.
Saussure dilahirkan di Jenewa pada tahun 1857 dan dia hidup sejaman dengan Sigmund Freud dan Emile Durkheim. Selain sebagai seorang ahli linguistik, dia juga seorang spesialis bahasa-bahasa Indo-Eropa dan Sanskerta yang menjadi sumber pembawaan intelektual dan bidang ilmu sosial dan kemanusiaan. Pandangannya tentang tanda sangat berbeda dengan pandangan para ahli linguistik di zamannya. Saussure justru menyerang pemahaman historis terhadap bahasa yang dikembangkan pada abad ke-19 saat itu. Studi bahasa hanya berfokus kepada perilaku linguistik yang nyata atau parole. Studi tersebut menelusuri perkembangan kata-kata dan ekspresi sepanjang sejarah, mencari fakta-fakta yang berpengaruh seperti geografis, perpindahan penduduk, dan faktor lain yang mempengaruhi perilaku linguistik manusia. Sedikitnya ada 5 pandangan Saussure yang terkenal, yaitu yang pertama ada signifier atau penanda dan signified atau petanda. Yang kedua ada form, bentuk, dan konteks, isi. Yang ketiga ada language, bahasa, dan parole, tuturan atau ujaran. Yang keempat ada synchronic dan diachronic. Serta yang terakhir ada sintomatik dan asosiatif atau paradigmatik. Kemudian tokoh yang ketiga ada Roland Barthes. Kancah penelitian semiotika tak bisa begitu saja melepaskan nama Roland Barthes tahun 1915 sampai 1950. Ahli semiotika yang mengembangkan kajian yang sebelumnya punya warna kental strukturalisme kepada semiotika teks. Barthes melontarkan konsep tentang konotasi dan denotasi sebagai kunci dari analisisnya. Barthes menggunakan versi yang jauh lebih sederhana saat membahas model kosematik sig atau tanda-tanda semiotika. Mengabaikan dimensi dari bentuk dan substansi, Barthes mendefinisikan sebuah tanda atau sig sebagai sebuah sistem yang terdiri dari sebuah ekspresi atau signifier dalam hubungannya atau R dengan konteks atau signified C. Sebuah sistem tanda primer atau primary sig system dapat menjadi sebuah elemen dari sebuah sistem tanda yang lebih lengkap dan memiliki makna yang berbeda ketimbang semula. Dengan begitu, primary sig adalah denotatif, sedangkan secondary sig adalah satu dari konotatif semiotik. Konsep konotatif inilah yang menjadi kunci penting dari model semiotika Roland Barthes. Fisika menyebut model ini sebagai signifikasi dua tahap atau two order of significance. Hubungan antara signifier atau ekspresi dan signified atau konteks di dalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal. Itu yang disebut Barthes sebagai denotasi, yaitu makna paling nyata dari tanda atau sig. Kemudian yang terakhir yaitu ada Umberto Eco. Umberto Eco lahir pada 5 Januari 1932 di Alessandria, wilayah Piedmont, Italia. Awalnya ia belajar hukum, kemudian mempelajari filsafat dan sastra sebelum akhirnya menjadi ahli semiotika. Sebelum menjadi intelektual di bidang semiotika, Eco mempelajari teori-teori estetika abad pertengahan. Di Universitas Turin, Eco menulis tesisnya tentang estetika Thomas Aquinas dan meraih gelar doktor dalam bidang filsafat pada tahun 1954
Saat itu ia berusia 22 tahun. Dia kemudian memasuki jurnalis sebagai editor untuk program budaya di jaringan televisi RAI. Dia sebagaimana dikutip Yasrab Amir Filang dalam buku Hypersemiotika Taksir Cultural Studies atas matinya makna tahun 2003, menegaskan bahwa semiotika adalah teori dusta. Eco mengatakan bahwa pada prinsipnya semiotika adalah sebuah disiplin yang mempelajari segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berdusta. Definisi ini meskipun agak aneh secara eksplisit menjelaskan betapa sentralnya konsep dusta di dalam wacana semiotika, sehingga dusta nampaknya menjadi prinsip utama semiotika. Menurut Eco, semiotikus terkenal Italia itu tanda dapat digunakan untuk menyatakan kebenaran sekaligus juga untuk menyatakan suatu kebohongan. Semiotika menaruh perhatian pada apapun yang dapat dinyatakan sebagai tanda. Sebuah tanda adalah semua hal yang dapat diambil sebagai penanda yang mempunyai arti penting untuk menggantikan suatu yang lain, suatu pada suatu wilayah tertentu. Dengan demikian, semiotika pada prinsipnya adalah suatu disiplin yang mempelajari apapun yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu kebohongan. Jika sesuatu itu tersebut tidak dapat digunakan untuk mengatakan kebohongan, sebaiknya tidak bisa digunakan untuk mengatakan kebenaran. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.